Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'mati liman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa karam kajian Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu lagi dengan kami di kajian karam channel YouTube Hidayatullah Kaur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 amalan utama yang sering dilakukan atau dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu membaca Al-Quran. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga memberi makan atau bukaan untuk orang yang berpuasa. Yang keempat memperbanyak doa. Dan yang kelima mendirikan sholat malam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang pertama, yakni membaca Al-Quran. Di mana dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis ini diterangkan atau dijelaskan bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu Rasulullah Muhammad SAW bersama Jibril itu bertadarus Al-Quran. Bahkan di riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah itu bertalaki. Jadi bertalaki dengan Jibril terkait Al-Quran ini, supaya Al-Quran ini terus terjaga baik bacaannya maupun secara konteks keseluruhannya, seperti itu. Kemudian terkait Al-Quran ini juga kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Ramadan juga bulan yang mulia, sebagaimana Al-Quran pun adalah mulia. Apapun, dalam bentuk apapun, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, maka ia pun akan ikut terbawa mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mansur As-Salimi, jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan yang mulia, karena perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah baginda Nabi SAW, Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan di Mekah, di bangsa Arab. Bangsa Arab, jika kita membaca sirah dahulu, ya, belum ada apa-apa dibanding bangsa Farsi, Persia, dan Romawi. Tetapi ketika Al-Quran turun dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dakwah Islam melebar, maka dua kekuatan besar itu digulung oleh ideologi Islam ini. Kemudian ketika Al-Quran turun di suatu bulan yang bernama Ramadan, di samping Ramadan memang sudah mulia, maka Ramadan pun menjadi lebih mulia. Kemudian Al-Quran turun di suatu malam, yang mana ketika malam itu Al-Quran turun, maka malam itu menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan Ramadan maupun kemuliaan Quran, maka mari kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang masyhur, kita sering baca, kita sering dengar dari salah satu khalifah, Sayyidina Utsman bin Affan, di mana beliau pun seseorang yang memang
luar biasa interaksinya dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini keluar dari lisan Nabi baginda Nabi SAW, kemudian diriwayatkan oleh Utsman, yang mana Utsman adalah seorang yang saudagar, seorang pedagang yang sibuk luar biasa. Tetapi ketika malam harinya, ini yang patut kita contoh, kalau memang kita sesibuk apa sih kita, di malam harinya Utsman sholat malam sampai khatam Al-Quran. Ini luar biasa, seorang yang kaya, yang sibuk di siang hari, tetapi di malam hari ia habiskan waktunya dengan Al-Quran. Bahkan ketika beliau meninggal pun, itu diriwayatkan bahwa beliau sedang bertadarus Al-Quran. Bahkan jari-jarinya sampai terkena pedang ketika itu, karena dia tetap menahan dirinya untuk bertadarus Al-Quran dan menahan pedang yang akan menebas dirinya dengan tangannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dan kami berikan kepada jamaah sekalian nonton setia kajian Ramadan pada kali ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan sampaikan 4 yang belum tersampaikan tadi. Demikian dari kami, apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kekurangan itu mutlak dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.